Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui jenis kelamin pada KTP. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, Sobat Excel, di sini kita akan mencari yang pertama adalah jenis kelamin pada KTP. Nah, pada KTP itu ada beberapa ketentuan ya, biasanya ada 16 digit nomor. Nah, di sana juga ada terjemahan untuk masing-masing digitnya Sobat Excel. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah kita akan coba lihat digit untuk mewakili dari setiap KTP. Dari 16 digit dari nomor KTP, dua digit yang pertama itu adalah mewakili kode provinsi. Dua digit seterusnya yaitu adalah kode kabupaten. Dua digit berikutnya adalah kode kecamatan. Dua digit selanjutnya yaitu adalah tanggal lahir. Nah, di tanggal lahir di sini yang akan kita bahas itu untuk laki-laki dan perempuan beda ya Sobat Excel untuk kodenya. Nah, untuk tanggal lahir pada jenis kelamin laki-laki itu adalah mulai dari tanggal 1 sampai 31. Nah, di jenis kelamin perempuan di sana adalah mulai dari angka 41 sampai 71 Sobat Excel. Nah, kenapa demikian? Karena untuk jenis kelamin perempuan itu harus ditambah 40. Jadi contohnya di sini kalau Sobat Excel itu jenis kelaminnya perempuan lahir pada tanggal 12, maka itu harus ditambah 40 menjadi 52. Nah, itu nanti akan diterjemahkan menjadi jenis kelamin perempuan. Nah, untuk dua digit selanjutnya di sini adalah bulan lahir. Dua digit selanjutnya adalah tahun lahir dan empat digit terakhir itu adalah nomor dari komputerisasi yang disediakan oleh sistem dari KTP. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengambil yaitu jenis kelamin perempuan atau laki-laki pada nomor KTP. Oke, langsung saja kita masukkan sama dengan MID, kita tap. Nah, di sini kita ambil dulu yang pertama teksnya adalah NIK-nya. Di sini kita klik terus titik koma. Nah, di sini start number-nya yaitu mulai dari angka 7 karena digit untuk menandai jenis kelamin tadi adalah berada di 7, urutan ke-7 ya. Terus titik koma kita masukkan angka 2 karena yang diambil 2 digit, tutup kurung, kita enter. Maka hasilnya adalah 41 Sobat Excel. Di sini adalah letak dari jenis kelamin. Berarti nanti keluarnya seharusnya perempuan karena lebih dari 31. Nah, untuk menerjemahkan selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya fungsi if yang akan kita gabung untuk menjadi sebuah angka. Berarti di sini kan ini adalah fungsi teks ya Sobat Excel. Jadi kita akan memanfaatkan fungsi value untuk mengubahnya menjadi sebuah angka. Nah, untuk mengubah dari angka, kita harus menggunakan value. Dan untuk menggabungkannya, karena tadi ada syarat yaitu lebih besar dari 40 yang menandakan dia jenis kelamin perempuan, maka kita akan menggunakan fungsi if. Karena yang kita masukkan argumen berupa angka, jadi mix dari tag itu harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi angka. Nah, itulah fungsi dari value ini. Langsung saja kita masuk ke rumusnya dengan tekan F2 di keyboard. Di sini kita akan diarahkan ke rumus MIT. Nah, selanjutnya kita tambahkan fungsi dari fungsi if terlebih dahulu. Nah, kita masukkan if, kita tap. Di sini kita akan masukkan yaitu fungsi value untuk menerjemahkan fungsi text MIT ini menjadi angka. Nah, kita masukkan fungsi value-nya. Kita ketik value, kita tap. Nah, di sini kita pindah ke belakang. Untuk teksnya itu kita tutup kurung untuk mengakhiri rumus value. Nah, selanjutnya kita masukkan argumen yaitu if logikanya yaitu lebih besar dari 40 ya Sobat Excel. Nah, di sini kita titik koma untuk masuk ke logika jika benar maka dia akan perempuan ya. Jadi jika nanti nilainya lebih dari 40 dia adalah perempuan. Nah, jika salah atau di bawah 40 dia akan menjadi laki-laki. Nah, kita akhiri rumusnya, kita tutup kurung untuk mengakhiri if dan bisa kita enter. Di sini kita sudah mendapatkannya ya Sobat Excel. Jadi kalau kita tarik di sini adalah otomatis yaitu muncul jenis kelaminnya. Jadi lebih simpel. Nah, sekarang kita akan mencari yaitu
tanggal lahirnya. Sebenarnya bisa langsung dibaca. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana tanggal lahir itu dipisah dari nomor KTP-nya. Oke, Sobat Excel, kita akan coba memisahkan tanggal lahir dari nomor NIK-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi gabungan if tadi untuk mencari jenis kelamin ya. Jadi di sini agak dipercepat untuk memasukkan fungsi yang pertama. Jadi saya langsung gabungkan fungsi if dan value-nya secara langsung. Nah, Sobat Excel perhatikan dengan baik-baik. Kita mulai di sini menggunakan yang pertama adalah fungsi if untuk mencari nilai dari untuk jenis kelamin laki-laki ya Sobat Excel. Nah, kita pertama yaitu kita sama dengan masukkan if, kita buka kurung, value untuk membuatnya menjadi angka, langsung saja kita masukkan fungsi mid. Nah, di sini kita NIK langsung titik koma dan kita masukkan 7 untuk start numbernya. Titik koma 2 untuk mengambil number jumlah teksnya, tutup kurung dan tutup kurung lagi. Argumennya yaitu adalah lebih besar dari 40. Nah, di sini jika lebih besar dari 40, maka dia akan menghasilkan dari value mid, dan di sini masukkan sama ya Sobat Excel, yaitu NIK titik koma start numbernya itu tetap 7, titik koma yang kita ambil tetap 2. Nah, ini kita tutup kurung untuk mengakhiri mid, tutup kurung untuk mengakhiri value, dan dikurangi dengan 40 Sobat Excel. Jadi di sini nanti dia akan diubah menjadi tanggal lahirnya. Karena yang di jenis kelamin perempuan itu harus ditambah 40 kan tadi, maka di sini harus dikurangi dengan 40. Setelah kita kurangi 40, maka kita akan pindah ke argumen jika dia salah. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke value mid di sini untuk mencari jenis kelamin yang tanggal lahirnya yang normal ya Sobat Excel. Selanjutnya kita masukkan value mid, di sini kita masukkan seperti biasa langsung ke NIK-nya, titik koma, kita start numbernya mulai dari 7, terus titik koma yaitu 2, terus tutup kurung 3 kali. Nah, di sini kita bisa langsung enter saja ya Sobat Excel. Nah, di sini akan menghasilkan 1. Oke Sobat Excel, di sini kan untuk fungsi dari if value di sini diterjemahkan dia berubah menjadi angka. Nah, sedangkan di fungsi dari NIK itu, nomor NIK itu sebenarnya adalah teks. Jadi kita harus mengembalikan dari fungsi dari value tadi menjadi teks. Otomatis kita baru nanti bisa ditambahkan dengan fungsi dari teks untuk tahun dan bulan lahirnya. Nah, di sini untuk mengembalikan menjadi teks kita menggunakan fungsi dari text. Oke, caranya seperti ini Sobat Excel. Jadi kita masuk rumusnya dengan tekan F2. Nah, di sini kita langsung saja berikan fungsi text setelah sama dengan. Nah, di sini kita ketikkan text, kita tab. Nah, di sini langsung saja pindah ke belakang. Terus kita masukkan titik koma. Terus kita masukkan tanda petik 2, masukkan pagar 2 kali, tanda petik 2 di atas, dan kita untuk format teksnya ya di sini ya. Jadi terus tutup kurung. Nah, di sini kita langsung bisa menambahkan untuk mengambil dari bulan lahirnya. Nah, di sini kita manfaatkan ampersand, terus kita masukkan fungsi dari tanda petik untuk memberikan separator untuk bulan lahirnya. Nah, di sini kita manfaatkan bit lagi. Selanjutnya kita klik dari NIK untuk start numbernya, karena bulan itu berarti 11 ya Sobat Excel untuk start numbernya. Jadi titik koma kita masukkan 9 di sini karena tadi sudah digunakan untuk yang tadi 7 ya. Berarti 7 8, selanjutnya adalah 9 dan 10 untuk bulannya. Dan sekarang kita masukkan 9 titik koma 2, terus kita tambahkan ampersand lagi, tanda petik 2 di atas, strip tanda 2 petik di atas, terus ampersand lagi, kita masukkan fungsi mid untuk mengambil dari tahun lahirnya. Jadi di sini tahun lahir urutannya adalah pada ke-11. Jadi setelah 10 tadi berarti 11 12 untuk dari tahun lahirnya. Jadi kita masukkan fungsi dari mid, terus kita 2, terus tutup kurung dan kita tutup kurung lagi untuk mengakhiri dari fungsi dari teks.
Maka hasilnya seperti ini ya Sobat Excel. Jadi kita sudah mendapatkan hasil teksnya seperti ini. Ini masih berupa teks ya Sobat Excel, bukan dari angka atau tanggal. Maka untuk membuat teks itu menjadi tanggal, kita akan memanfaatkan yang namanya fungsi dari date value. Jadi kita harus masuk lagi ke rumusnya. Untuk masuk ke rumus kita bisa tekan F2 di keyboard. Nah, di depan setelah sama dengan kita masukkan saja date value, kita tab. Nah, di sini kita tutup kurung lagi dan kita enter, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa ubah langsung menjadi format tanggal. Kita klik kanan, masuk ke format cell dan kita pilih untuk teks di sini berubah menjadi dari date. Jadi kita pilih sesuai keinginan, kita oke, maka hasilnya seperti ini ya Sobat Excel. Jadi full seperti ini. Jadi Sobat Excel bisa sesuaikan dengan keinginan Sobat Excel mau formatnya seperti apa. Mau jadi format 3 digit juga bisa, mau jadi format dari full tanggal juga bisa. Jadi di sini kita bebas mau mengatur format tanggalnya mau seperti apa. Oke Sobat Excel, itu tadi pertemuan kita bagaimana cara mengetahui jenis kelamin pada KTP dan juga memisahkan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada nomor NIK pada KTP. Oke, kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.